Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk negeri. Semboyan kami adalah laris. Oke. Nah, mungkin kita mulai. Nah, untuk bahasan kali ini, kita di sini akan sedikit membahas mengenai copywriting. Nah, mungkin di sini saya sedikit sharing saja apa itu copywriting, kemudian bagaimana teknik-teknik dalam menulis yang baik itu seperti apa, kemudian dalam membuat iklannya juga seperti apa. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke materinya. Oke. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi copywriting, nah kita akan sedikit mengetahui info-info yang mengenai di copywriting ini. Nah, jadi dalam ilmu copywriting, di sini ada beberapa sebutan atau mungkin beberapa istilah ya. Nah, di sini ada yang namanya itu pertama copy. Nah, copy di sini. Nah, copy itu adalah sebuah teks yang nantinya itu akan kita gunakan dalam penjualan ataupun marketing yang biasanya itu kita temui pada iklan-iklan baik itu website, kemudian brosur-brosur, kemudian pada marketplace ataupun di sosial media baik itu IG atau Instagram, kemudian YouTube atau mungkin pada TikTok juga sekarang udah mulai pada naik pada sosial media menggunakan iklan-iklan yang banyak diminati khususnya di daerah atau di kawasan Indonesia ini gitu. Nah, kemudian apa yang itu apa yang kita sebut copywriting itu? Wah, di sini copywriting itu adalah sebuah teknik. Nah, teknik dalam menulis atau menulis tulisan yang baik. Nah, jadi misal nih ada suatu brosur. Nah, dalam brosur itu bagaimana cara kita menulis brosur yang dapat langsung kalau pembaca itu langsung mendapatkan informasi yang emang seharusnya dia dapatkan gitu. Jadi nggak harus, misal dalam suatu brosur itu terdapat banyak tulisan, nah itu bisa disebut tulisan yang kurang baik gitu. Jadi dalam copywriting ini kita akan belajar bagaimana cara menulis tulisan atau mungkin brosur atau iklan, nah yang baik dan benar seperti itu. Nah kemudian dalam copywriting, nah orang yang menulis tulisan tersebut itu disebut dengan nama copywriter. Nah jadi orang-orang yang menulis itu disebut dengan copywriter. Nah kemudian di sini ada istilah juga namanya konversi. Nah konversi di sini adalah target market. Jadi ketika target market kita itu mengambil tindakan sesuai dengan apa yang akan kita harapkan dari tulisan yang telah kita buat gitu. Nah, selanjutnya, Mas. Oke. Oh, ini. Nah, selanjutnya. Nah, dalam menulis suatu tulisan yang akan kita buat, nah, kita itu benar-benar harus memiliki penguasaan bahasa. Nah, baik itu penguasaan bahasa dalam hal yang sifatnya itu, apa ya sebutnya? Sifatnya itu, kalau di bahasa Indonesia kan ada sebutnya itu EYD ya. Jadi, sebuah tulisan yang emang benar-benar harus kita pahami gitu. Jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan itu harus sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca tersebut. Jadi semakin banyak ilmu atau mungkin semakin banyak yang kita kuasai dalam bahasa tersebut atau mungkin dalam pemahaman kata-kata yang banyak sekali digunakan, nah kita dapat semakin baik dalam menulis suatu tulisan. Nah, kemudian kita juga harus memahami anatomi iklan cetak maupun anatomi iklan-iklan online. Nah, misalnya nih, dalam sebuah iklan sekarang, nah kita harus mengetahui apa yang akan dicari oleh si pembeli. Nah, misalnya ketika kita kalau di Infinity itu kan ada produk namanya itu hand washing. Nah, apakah setiap orang itu mengetahui apa itu hand washing? Nah, maka dari itu ketika dalam membuat tulisan pada iklan tersebut, kita mungkin akan berpikir hand washing itu apa sih? Kemudian hand washing itu apakah familiar di kalangan masyarakat kah atau enggak? Nah, pada tulisan iklan tersebut kita akan membuat atau mungkin mengatur tulisan kita itu sedemikian rupa supaya orang-orang itu mengetahui apa yang kita tulis. Misalnya hand washing itu dapat kita ganti dengan nama misal wastafel cuci tangan. Nah, kalau wastafel cuci tangan kan lebih familiar di orang-orang juga. Kemudian
orang-orang akan langsung mengetahui apa tujuan dari iklan tersebut gitu. Dibanding dengan hand washing. Kalau hand washing kan itu lebih ke nggak setiap orang itu mengetahui dari kata tersebut. Nah, kemudian kita itu harus juga memiliki jiwa menjual kalau di sini ya. Jadi jiwa menjual di sini kan tujuan kita itu dalam membuat iklan, tujuan itu untuk menjual apa yang akan kita jual atau mungkin menjual produk yang akan kita jual. Nah, jadi kita itu harus memiliki jiwa menjual dalam menulis sebuah iklan tersebut. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini kita adalah orang yang akan menulis iklan tersebut harus memiliki jiwa kreatif dan juga memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, jadi sebelum kita membuat tulisan, kita itu harus mencari baik itu ilmu untuk menulis tulisan tersebut dan juga mencari referensi yang sangat banyak. Misalnya nih, kita ingin menjual suatu barang di marketplace. Nah, marketplace tersebut bisa itu Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Bukalapak, dan lain-lain. Nah, kita sebelum menjual barang-barang di marketplace tersebut, kita harus mengetahui orang-orang itu biasanya mencari barang tersebut dengan nama apa sih? Nah, caranya kita akan menelusuri orang-orang yang orang-orang yang telah berjualan di marketplace itu menggunakan kata-kata tersebut atau tidak seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini mungkin lebih ke tugas dari seorang copywriter itu apa sih? Apakah cuma nulis aja atau mungkin dia itu hanya sebagai penggagas ide saja kah atau seperti apa? Jadi tugas seorang copywriter itu di sini dia secara umum itu ada 6. Nah, 6 di sini yang pertama dia adalah orang yang menciptakan ide untuk tulisan tersebut. Nah, misalnya nih kita akan mempromosikan suatu barang atau mungkin kalau ini kita ambil contoh misal robot. Nah, robot-robot di sini kan masih tergolong produk baru juga kan. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan robot tersebut kepada orang-orang yang masih benar-benar belum mengetahui apa itu robot. Nah, kemudian contoh lainnya misal kita itu ingin mempromosikan teknologi apa saja sih yang telah kita pelajari dan juga yang akan kita jual kepada masyarakat. Nah, kita harus menciptakan suatu ide yang benar-benar akan menarik orang untuk membaca dan juga mungkin lebih ke arah nantinya itu membeli produk yang akan kita promosikan seperti itu. Kemudian, di sini mungkin lebih ke arah juga menyesuaikan visual dengan copy atau dengan tulisan. Nah, ini lebih ke arah brosur dan juga iklan-iklan yang akan kita promosikan. Nah, misalnya dalam brosur yang akan kita buat, nanti akan ada beberapa contoh juga brosur-brosur yang baik itu seperti apa, kemudian gambar-gambar yang cocok dengan produk itu seperti apa. Selanjutnya, tugas copywriter di sini kita harus benar-benar bisa mengembangkan ide-ide yang telah kita dapatkan itu menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi setelah kita menciptakan ide-ide, kita harus bisa menciptakan tulisan-tulisan baik itu dalam bentuk di sini ada headline, kemudian body copy, tagline dan CTA. Nah, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada jingle. Nah, membuat dan menentukan jingle. Nah, jingle di sini mungkin nanti itu seperti seperti kalimat-kalimat yang akan digunakan dalam sebuah iklan. Jadi ada beberapa teks, nanti akan dijelaskan juga. Nah, selanjutnya di sini ada menentukan talent audio dan juga rekaman audio. Nah, ini lebih ke arah iklan yang bentuknya itu seperti video klip. Nah, seperti kayak iklan-iklan di televisi, kemudian iklan-iklan di YouTube, nah seperti itu. Nah, tugas copywriter itu harus menentukan juga talent audio dan juga dia yang mensupervisikan orang-orang yang terdapat pada audio tersebut atau dalam video tersebut. Nah, jadi setelah dia menulis ide-ide yang telah dia dapatkan, kemudian dia juga yang menentukan orang-orang atau mungkin audio yang cocok dengan tulisan yang telah dia buat. Nah, sedikit informasi juga di sini cara membuat copywriting yang dapat menghasilkan tingkat konversi tinggi itu seperti apa. Nah, jadi kita itu harus
banget harus apa ya? Harus benar-benar melakukan riset, riset dan riset. Nah, riset di sini seperti tadi, misal kita itu harus selalu mencari informasi-informasi terbaru yang dapat intinya dapat meningkatkan apa yang akan kita tulis itu langsung benar-benar didapatkan oleh si pembaca tersebut. Nah, kemudian kita juga harus memahami psikologi dari manusia. Nah, misalnya nih, mungkin teman-teman di sini pernah dengar juga atau mungkin pernah apa namanya? Pernah mengetahui kalau iklan-iklan pada baik itu pada YouTube, kemudian baik pada iklan. Nah, kebanyakan iklan-iklan tersebut menggunakan suara itu suara dari perempuan atau mungkin suara yang lebih gimana ya? Suara yang lebih familiar atau suara yang lebih cocok untuk didengar itu biasanya suara perempuan. Nah, ini lebih mengarah kalau di sini lebih mengarah kepada pemahaman psikologi manusia. Jadi, ketika kita mendengar suara perempuan atau mungkin suara-suara yang menenangkan dalam suatu promosi itu, nah lebih cocok menggunakan perempuan karena psikologi manusia itu ketika mendengar atau mungkin mendengarkan suatu apa namanya suatu iklan tersebut akan lebih familiar dan juga lebih langsung mendapatkan apa isi dari iklan tersebut gitu. Nah, kemudian dalam membuat copywriting yang baik juga di sini kita harus mengatur headline. Headline itu adalah tulisan utama dalam sebuah iklan tersebut. Nah, headline di sini harus membuat orang itu langsung penasaran nih. Misal tulisannya itu kalau misal iklan pada papan di jalan lah misal. Nah, misal iklan untuk tempat makanan. Nah, datanglah ke rumah makan A. Nah, di sana itu misal langsung tertulis di atas di tempat makan tersebut dan juga misal di sana langsung terdapat panah-panah yang menunjukkan bahwa di bawah tulisan tersebut adalah rumah makan tersebut. Nah, di sana itu akan membuat orang-orang itu langsung tertuju pada tulisan tersebut dan orang itu akan merasa penasaran dengan tulisan tersebut. Nah, kemudian dari tulisan ini kita harus menempatkan atau mengatur tulisan itu tepat sasaran dan juga membuat kalau di sini tulisan itu membuat mereka peduli. Nah, maksud membuat mereka peduli, jadi setelah mereka membaca itu, mereka tidak hanya membaca, tapi mereka juga akan menelusuri apa yang telah kita tulis dari iklan tersebut. Nah, kemudian di sini ada original. Nah, original di sini maksudnya lebih mengarah tulisan kita itu benar-benar tulisan yang nggak dibuat-buat gitu. Jadi tulisan yang benar-benar tertuju untuk apa namanya? Tertuju untuk produk yang akan kita iklankan dan tidak apa namanya? Misal contohnya nih, kita akan menjual hand washing yang tadi, hand washing tersebut. Nah, kita jangan terlalu memasukkan kata-kata yang terlalu berlebihan atau mungkin kalau sekarang sebutnya alay lah kayak gitu. Nah, jadi dalam sebuah tulisan kita benar-benar harus memasukkan tulisan yang benar-benar cocok dan juga pas dalam produk yang akan kita iklankan seperti itu. Nah, mungkin di sini ada sedikit contoh-contoh juga nanti. Nah, di sini. Nah, yang tadi bagaimana sih cara kita melakukan riset dalam melakukan atau mungkin menulis copywriting di sini ya. Nah, jadi risetnya itu pertama nih, kita harus menentukan tujuan-tujuan apa saja yang akan kita lakukan dalam menulis atau mungkin menulis iklan tersebut gitu. Nah, kemudian kita juga harus menentukan segmenting, targeting, dan juga positioning dari iklan yang akan kita tuju gitu. Nah, misal hand washing ini ditujukan untuk siapa sih? Kemudian misal Dobot ini ditujukan untuk siapa? Nah, kita harus menentukan dari awal siapa yang akan kita tuju tersebut. Nah, misal hand washing, kalau hand washing di sini kan, misal dia memiliki beberapa ukuran. Nah, dari ukuran tersebut kita dapat mengatur segmen dan juga targeting dari produk tersebut. Misal hand washing untuk ukuran dewasa, berarti kita harus membuat tulisan yang bertujuan untuk mempromosikan hand washing tersebut kepada orang dewasa. Kemudian jika ada khusus untuk hand washing anak-anak, nah kita juga harus menulis
tulisan tersebut dengan tujuan bahwa endorsing tersebut ditujukan untuk anak-anak. Jadi nggak bisa misal kita menulis tulisan khusus untuk anak-anak tapi ditujukan untuk orang dewasa. Nah, itu sepertinya kurang cocok. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga harus menentukan media-media yang ingin dituju. Misalnya, nah kita ingin melakukan upload atau mungkin melakukan share kepada media-media tertentu, baik itu misal contohnya kita akan share di Instagram ataupun YouTube, kemudian Facebook. Nah, seperti itu kita harus menentukan media-media tersebut. Kita akan share-nya itu ke ke media yang mana gitu seperti itu. Kemudian selain itu dalam meriset tulisan itu kita juga harus mulai masuk ke misal komunitas-komunitas atau grup-grup yang misalnya akan akan mendatangkan ide-ide baru. Nah, misalnya kita akan masuk ke sebuah grup itu misal namanya itu grup COVID-19 Cikarang misal. Jadi di dalam grup tersebut ada beberapa orang atau mungkin sekumpulan orang daerah Cikarang yang melakukan atau mungkin memberikan share mengenai COVID yang terjadi di daerah Cikarang. Nah, di sana kita akan mulai menelusuri apa yang jadi kegalauan dari mereka. Nah, misal di daerah Cikarang banyak orang-orang yang masih jarang menggunakan masker, kemudian orang-orang tersebut masih cuci tangan menggunakan keran yang masih belum otomatis atau mungkin masih sering dipegang atau mungkin kurang mematuhi protokol COVID. Nah, jadi kita harus mengetahui apa yang jadi kegalauan dari yang mereka menjadi kegalauan mereka sekarang gitu. Nah, kemudian kita juga harus mencari apa sih yang memotivasi mereka untuk melakukan pergerakan atau mungkin melakukan protokol COVID-19. Nah, dari beberapa grup tersebut, kita dapat mendapatkan info-info tersebut dan juga dari sanalah kita dapat membuat tulisan yang cocok untuk orang-orang Cikarang seperti itu. Kemudian kita juga harus mengumpulkan konten-konten terbaik dan juga kita harus jago untuk mengembangkan konten-konten tersebut. Nah, misalnya kita dapat mencari contoh-contoh pada beberapa media yang emang namanya itu sudah cukup baik. Nah, kita dapat mempelajari konten-konten mereka, kemudian kita coba aplikasikan pada tulisan-tulisan yang akan kita buat seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan fitur-fitur yang sudah ada. Misalnya di sini ada media online yang dapat kita gunakan seperti Google, kemudian ada nanti namanya itu keyword.io. Nah, dari media-media tersebut kita dapat menemukan atau mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga pemahaman-pemahaman baru yang dapat kita gunakan pada tulisan kita. Nah, selanjutnya di sini ada copywriting device. Nah, di sini lebih ke kata-kata apa sih yang cocok digunakan pada iklan tersebut, kemudian kata-kata apa yang dapat digunakan untuk menarik perhatian orang-orang yang akan membaca tulisan kita. Nah, kita akan langsung masuk. Nah, di sini ada sebuah kata itu jenisnya itu klise. Nah, klise di sini adalah kata-kata yang paling sering digunakan untuk menarik perhatian orang-orang yang akan membaca tulisan kita. Misalnya, dalam sebuah iklan, biasanya kan ada tulisan di sini gratis. Nah, tapi dari tulisan gratis tersebut, itu akan menimbulkan orang-orang langsung terfokus pada tulisan gratis tersebut, dan dari melihat tulisan gratis tersebut, mereka akan langsung melihat tulisan atau mungkin headline dari apa yang akan kita tulis. Nah, misal di sebelah kanan gambar di sini ada sebuah koran ya. Nah, di sini ada tulisan di sini free. Nah, free di sini dia akan langsung mengetahui bahwa dari iklan ini dia akan dapat menukarkan buku. Nah, mungkin di sini lebih ke menukarkan ketika buku tersebut rusak atau apa kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada tulisan all book or free. Nah, jadi dari tulisan atau mungkin iklan yang akan kita promosikan, nah ini adalah tulisan utama dari iklan tersebut.
Nah, seperti ini. Ini adalah contoh untuk kata atau mungkin tipe klise. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk kata aksi. Nah, kata aksi di sini adalah kata-kata yang memicu target tersebut untuk apa namanya? Untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang membaca tulisan tersebut. Nah, misalnya di sini ada kata segera. Nah, segera di sini akan memunculkan orang tersebut untuk setidaknya dapat membuat mereka itu apa namanya, terbujuk lah ini ya, terbujuk untuk melakukan atau mungkin melakukan apa yang ada pada iklan tersebut. Nah, selanjutnya, kemudian di sini ada kata yang menggugah perasaan. Nah, dalam iklan juga kita dapat menggunakan kata-kata yang menggugah perasaan. Nah, contohnya di sini ada kata-kata seperti misal wonderful, kemudian ada beautiful, amazing. Nah, kata-kata tersebut dapat kita gunakan dalam iklan yang akan membuat pembacanya itu terasa tergugah gitu. Jadi setelah membaca iklan tersebut, orang-orang tersebut merasa, oh, kita dapat apa namanya, dapat dapat mendapatkan isi dari apa yang kita tulis tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada jenis kata, itu kata aliterasi atau kata yang berima ya. Nah, dari kata-kata ini mungkin akan membuat orang itu mudah mengingat apa yang telah kita promosikan atau kita iklankan. Nah, contoh di sini adalah dan kau. Nah, dan kau di sini mungkin teman-teman ini juga pernah mendengarnya ya. Jadi irama dari iklan dan kau tersebut, aku dan kau, suka dan kau. Nah, dari kata-kata tersebut, orang-orang yang membaca iklan ini akan mudah mengingat bahwa ketika ada kata-kata aku dan kau, suka dan kau, itu udah pasti produknya itu adalah dan kau, dan orang-orang jadi mengetahui, oh, ini tuh produk dari dan kau. Nah, dari irama-irama tersebut itu akan melekat pada ingatan mereka secara lebih baik dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang kesannya itu datar seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini juga ada kata yang berupa singkatan. Nah, jadi tujuannya itu selain untuk memperpendek kalimat juga untuk menambahkan ekspresi juga. Nah, contohnya di sini fish and chip. Nah, sebenarnya ini kan N itu adalah gabungan singkatan untuk N atau dan. Nah, jadi mereka singkat menjadi fish and chip. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh untuk kata singkatan pada iklan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh untuk tata bahasa dan punktuasi memisahkan kalimat. Nah, jadi tata bahasa di sini lebih ke tanda baca dalam tulisan yang akan kita buat. Nah, misalnya ketika kita ada tulisan di sini save the children now. Kemudian di bawahnya ada save the children now. Nah, dari penggunaan kata baca tersebut, tulisan tersebut dapat memiliki arti yang berbeda meskipun tulisan tersebut memiliki kata yang sama. Namun dengan menggunakan tanda baca yang sesuai, maka tulisan tersebut memiliki arti yang berbeda seperti itu. Nah, selanjutnya di sini contoh untuk kata pengulangan atau repetition. Nah, misalnya di sini contohnya di sini ada gambar. Di sini ada M 4 kali. Nah, ini salah satu contoh untuk kata pengulangan. Di sini M untuk mom, music, money, dan miracle. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke unsur-unsur dari copy iklan. Nah, unsur-unsur di sini ini lebih ke unsur-unsur yang utama ya, unsur-unsur yang biasanya digunakan dalam membuat suatu iklan. Nah, jadi yang pertama itu ada headline. Headline tersebut, nah di sini headline itu adalah tulisan utama yang digunakan pada iklan tersebut. Misal kalau di sini ada tulisan it will blow your mind away. Nah, ini adalah tulisan utama dari apa yang akan kita iklankan.
Kemudian di sini ada baseline dan juga logo. Nah, pada produk yang akan kita iklankan, jangan lupa untuk mencantumkan baseline dan juga logo dari produk tersebut. Nah, misal ketika kita membuat suatu iklan, kita juga jangan lupa untuk mencantumkan logo dari perusahaan kita atau juga logo dari produk yang kita akan jual seperti itu. Dan yang paling penting dalam suatu iklan tersebut, kita harus selalu menampilkan visual yang menarik. Nah, menarik di sini menarik untuk dilihat oleh pembaca tersebut. Nah, karena mungkin di sini lebih ke menjual untuk burger ya di sini, makanya visualnya tersebut di sini ada terlihat gambar perempuan yang akan memakan burger tersebut. Nah, kemudian bagian utama lainnya di sini ada subheadline. Nah, subheadline di sini memiliki ukuran tulisan lebih kecil dibandingkan dengan headline-nya. Nah, subheadline di sini lebih menjelaskan mengenai produk atau mungkin burger di sini ya. Jadi burger di sini memiliki keterangan di bawahnya itu subheadline. Di sini Super 7 Inches. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tambahan juga. Nah, untuk mendapatkan mendapatkan informasi yang lebih dari iklan tersebut, ada yang namanya itu body copy. Nah, body tersebut kita dapat memasukkan informasi-informasi yang setidaknya lebih detail dibandingkan headline yang dituliskan pada iklan tersebut. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke berbagai bentuk headline. Nah, headline tersebut yang tadi ini ya. Jadi bagian utama dari iklan tersebut, tulisan utama. Nah, pertama, di sini untuk tipe headline dalam bentuk pernyataan. Nah, pernyataan di sini kita dapat lihat contoh di sini ya. Ini ada iklan dari XL. Nah, headline bentuknya pernyataan itu dapat kita lihat, misal di sini, nelpon murah ke luar negeri hanya Rp 10 per detik. Nah, jadi pernyataan dari apa yang akan kita promosikan itu langsung kita tulis menjadi sebuah headline pada iklan tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian bentuk headline yang lain. Nah, di sini ada headline yang membuat orang itu penasaran gitu. Nah, di sini ada tulisan be ready for the original. Nah, dari sini orang-orang itu akan penasaran apakah ayam dari KFC ini adalah ayam original kah atau mungkin tidak, seperti itu. Jadi kata-kata yang dapat membuat penasaran dapat kita gunakan pada iklan yang akan kita promosikan, seperti itu. Nah, selanjutnya headline yang lain kita dapat menggunakan yaitu pertanyaan. Nah, kalau kita lihat contoh di atas, nah di sini ada headline yang tulisannya itu mau bening harus komplit caranya. Nah, itu adalah salah satu contoh headline dalam bentuk pertanyaan. Nah, selanjutnya bentuk headline yang lain di sini ada bentuk menggoda atau membandingkan. Nah, mungkin di sini ada kata-kata pick up 5 times more woman than a Lamborghini. Nah, jadi di sini lebih membandingkan bahwa jenis mobil ini, nah bisa kita bandingkan dengan Lamborghini karena mobil ini dapat membawa lebih banyak orang. Kalau di sini lebih banyak membawa perempuan ya dibandingkan dengan mobil Lamborghini. Nah, seperti itu. Jadi headline-headline tersebut dapat kita gunakan juga pada iklan kita, seperti itu. Selanjutnya, bentuk headline yang lain di sini ada bentuk headline yang mengejutkan. Nah, mengejutkan di sini. Nah, misal contohnya the sky is falling. Nah, dari sana kita langsung fokus nih. Wah, masa sih langitnya jatuh gitu kayak gitu. Nah, jadi dari headline tersebut kita dapat memasukkan kata-kata yang mengejutkan yang dapat membuat orang itu langsung terfokus pada tulisan kita. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk headline yang lain, itu retorika. Retorika di sini lebih mengarah kepada kata-kata. Misal di sini make up yang update your taste. Make up yang sedapnya up to date. Jadi kata-kata yang bisa dibilang
kata-kata yang membuat orang itu iklan yang menjelaskan kata-kata pada produk tersebut itu lebih jelas dan juga lebih mengarah kepada produk yang akan dia iklankan seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini bentuk headline yang lain yaitu bentuknya itu adalah bujukan ya. Jadi dari headline tersebut kita mengajak orang-orang, misal di sini iklan dari Nike ya, make yourself fit. Nah, berarti dari sana iklan tersebut mengajak kita untuk melakukan olahraga dan juga menggunakan produk mereka, yaitu sepatu kalau di sini. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke menulis body copy. Nah, body copy di sana adalah penjelasan dari iklan yang kita promosikan. Nah, body copy di sini lebih menjelaskan kepada deskripsi produk, kemudian manfaat dari produk itu apa, kemudian pesan yang akan diharapkan untuk dilakukan oleh konsumen tersebut, dan juga garansi manfaat dari iklan tersebut. Nah, jika dilihat di sini, pada tulisan ini adalah body copy dari iklan dari handphone yang ada di sini. Nah, kemudian, di sini ada call to action. Nah, call to action di sini kalau kita ambil contoh, misal dari Indosat. Nah, jadi di sini kita akan bisa mendapatkan informasi dengan cara orang-orang itu langsung menghubungi kontak yang tertera. Kalau di sini Indosat itu kan bisa langsung menghubungi 14045 itu untuk produk-produk tertentu ya. Kemudian untuk Indosat bisa langsung menghubungi di www.indosat.co.id. Nah, seperti itu. Jadi mereka dapat langsung menghubungi untuk melakukan aksi atau mungkin memberikan informasi secara langsung. Nah, kemudian kita juga pada iklan dapat melakukan atau memberikan informasi secara yang dapat memberikan dapat memberikan minat untuk orang itu melakukan atau membeli produk kita dengan cara kita mengatur batas waktu pembelian dan juga misal kita mengatur bonus yang akan mereka dapatkan. Nah, jadi dalam iklan tersebut kita dapat menuliskan misal batas waktu pembelian sampai H+7 atau mungkin seminggu dari iklan tersebut ditayangkan. Nah, kemudian untuk 100 orang pemenang 100 orang pembeli pertama dia akan mendapatkan bonus A, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini dalam copywriting ada sebuah metode atau langkah dalam membuat tulisan tersebut. Nah, di sini disingkat AIDA ya. AIDA itu attention, interest, desire, dan action. Nah, pertama kita harus memperhatikan atau memberikan perhatian pada tulisan kita itu dengan cara menyajikan solusi dari permasalahan utama target market yang akan kita promosikan. Jadi kita akan menyajikan solusi pada tulisan tersebut. Nah, kemudian kita juga akan membuat mereka itu merasa kalau setelah mereka baca tulisan itu, mereka langsung mikir, oh itu mah cocok buat gua gitu. Kemudian, oh ini cocok sama permasalahan yang akan kita lakukan gitu. Jadi mereka itu langsung mengerti dan juga mendapatkan perhatian dari tulisan tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada interest atau minat tersebut. Nah, dari membaca tulisan kita, mereka itu akan langsung mendapatkan atau mungkin memunculkan minat. Nah, minat di sini baik itu berupa informasi, kemudian statistik, misal penjualan dari penjualan tersebut kita menampilkan statistik, misal ketika kita menggunakan produk ini, kita dapat melihat bahwa orang-orang tersebut akan lebih maju atau mungkin lebih baik. Seperti contohnya, ketika kita menjual hand washing. Nah, hand washing tersebut kita dapat menampilkan statistik dengan menggunakan hand washing dan juga tidak, orang-orang itu akan lebih
akan lebih rentan atau akan lebih jarang untuk terkena virus-virus atau dalam penyebaran COVID, orang-orang tersebut tidak akan terlalu cepat terpapar virus tersebut dengan menggunakan hand washing. Nah, kita dapat menampilkan statistik tersebut. Nah, kemudian di sini ada desire atau hasrat. Nah, kita akan menyebutkan manfaat-manfaat apa yang akan mereka dapatkan dengan menggunakan produk yang kita pasarkan tersebut. Nah, kemudian kita juga akan menuliskan suatu tulisan yang memancing mereka itu untuk segera melakukan pembelian dari produk yang telah kita iklankan tersebut. Nah, yang terakhir, di sini ada aksi. Nah, aksi di sini tujuannya untuk membuat mereka itu langsung melakukan pembelian pada produk. Kemudian selain itu juga, misal mereka itu hanya tinggal melakukan melakukan kalau misal pada iklan tersebut, mereka hanya perlu menghubungi kontak A misal untuk mendapatkan produk tersebut. Kemudian selain itu, misal kita dapat menuliskan alamat email kita biar mereka dapat langsung menghubungi lewat email seperti itu. Nah, kemudian tambahan di sini, bagaimana sih cara kita menggunakan tipografi secara efektif? Nah, di sini lebih ke mengarah pada artikel, pada tulisan yang akan kita buat, atau mungkin penjelasan-penjelasan yang akan kita buat pada keterangan iklan atau mungkin poster yang akan kita share seperti itu. Nah, di sini, jadi artikel yang akan kita buat itu artikel tidak akan dibaca kata per kata. Nah, jadi sebaiknya kita itu akan membuat tulisan dalam satu paragraf itu maksimal 3 sampai 4 per baris. Jadi tidak perlu panjang lebar, kemudian tidak perlu menuliskan hal-hal yang tidak perlu. Kita hanya perlu memasukkan inti dari tulisan yang akan kita promosikan itu 3 sampai 4 baris saja. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan subheader untuk memotong antar bagian supaya artikel itu menjadi lebih ringan. Jadi kalau kita baca tulisan itu lebih enak kita menyelesaikan tulisan tersebut dengan menggunakan subheader seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan font-font standar yang akan membuat tulisan tersebut mudah dicerna atau mungkin tidak alay lah. Tidak alay, misal tulisan itu tulisan yang memiliki bentuk leka-leku yang agak aneh lah, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan font-font standar, misal seperti Arial, Helvetica, dan lain-lain. Terus pada tulisan juga, kita harus mengatur font itu jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, tapi yang cocok untuk dibaca oleh mata kita. Nah, ukuran font di sini, kita dapat menggunakan ukuran 14 sampai 22. Dan juga yang paling penting, kita harus selalu memperhatikan tanda baca dari tulisan yang kita buat. Nah, selanjutnya di sini mungkin lebih ke contoh-contoh ya. Nah, kalau kita lihat contoh pada marketplace, di sini ada Bukalapak. Nah, contoh yang kita gunakan di sini lebih mengarah ke hand washing atau mungkin wastafel cuci tangan. Nah, kita akan mencoba mencari tahu atau di sana mungkin riset ya, tulisan apa yang akan kita gunakan pada marketplace tersebut pada produk kita. Nah, jadi kita akan melakukan riset apa saja sih tulisan yang orang-orang gunakan pada marketplace mereka dan juga apa yang akan digunakan oleh pembeli ketika mereka mencari hand washing atau wastafel cuci tangan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya. Kata kunci di sini bisa itu menggunakan tulisan cuci tangan, kemudian wastafel, bisa itu wastafel portable, kemudian wastafel injak, kemudian ada lagi di sini tulisannya itu wastafel corona dan lain-lain lah seperti itu. Nah, jadi tulisan-tulisan seperti ini yang dapat kita gunakan untuk menarik perhatian dan juga mendapatkan informasi yang dapat orang itu langsung mereka tangkap seperti itu.
Nah, kemudian ini contoh yang telah diaplikasikan juga. Di sini adalah toko untuk Bukalapak Asperio ya. Nah, kita menggunakan nama di sini wastafel portable cuci tangan anti corona dengan full injak. Nah, jadi ketika orang misal pada keyword pencariannya itu menuliskan wastafel portable aja gitu, tapi nanti produk kita akan muncul pada kotak pencarian tersebut karena pada kotak pencarian yang orang cari itu wastafel portable. Jadi produk kita akan langsung muncul ke arah kotak pencarian mereka karena memiliki nama yang sama seperti itu. Oke, nah mungkin kita akan sedikit mencoba fitur yang ada pada website online ya. Di sini ada namanya itu Keyword Tool IO. Nah, bentar. Oke. Nah, di sini, nah kita bisa cari Keyword Tool IO. Nah, jadi Keyword Tool IO ini dapat kita gunakan untuk mencari kata-kata yang akan kita gunakan pada tulisan kita. Nah, misalnya kita akan mencoba melakukan melakukan riset. Orang-orang itu akan menggunakan kata apa sih ketika mereka itu searching di Google, kemudian searching di YouTube ataupun di search engine lainnya lah, baik itu Bing, kemudian Amazon, eBay, Play Store, bahkan Instagram, Twitter. Nah, dengan menggunakan fitur yang ada pada Keyword Tool IO ini, kita dapat mengetahui orang-orang itu mencari keyword tertentu itu dengan tulisan seperti apa. Nah, misalnya karena sekarang mungkin lagi musim masih pandemi COVID, kemudian new normal. Nah, kita mungkin bisa langsung coba memasukkan keyword COVID-19. Kemudian di sini kita atur bahasanya itu Indonesia. Kemudian kita search. Ini untuk Google terlebih dahulu. Oke. Oke, nah di sini langsung muncul. Nah, dari Keyword Tool IO di sini muncul 420 unique keywords. Nah, jadi dengan menggunakan fitur dari Keyword Tool ini, kita hanya perlu memasukkan kata kunci di sini, misal contohnya COVID-19, dan dari Keyword Tool IO ini kita dapat menemukan apa yang orang-orang cari menggunakan Google itu mengenai COVID-19. Nah, di sini ada beberapa tulisan ya. Di sini ada COVID-19 adalah. Nah, jadi orang-orang itu mungkin ingin mengetahui COVID-19 itu apa, makanya mereka menulis COVID-19 adalah. Nah, itu adalah beberapa keyword yang mereka gunakan pada Google untuk mencari COVID-19. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah macam-macam keyword yang mereka gunakan ketika mereka searching di Google. Nah, seperti ini. Jadi, mereka akan akan lebih sering menggunakan keyword-keyword ini ketika mereka searching di Google dan juga bahasanya itu COVID-19. Nah, selain itu, misal ketika kita ingin share video itu di YouTube. Nah, kita atur di sini YouTube. Nah, pada YouTube, misal orang-orang itu ingin mencari informasi mengenai COVID-19. Nah, orang-orang tersebut menggunakan keywordnya itu seperti ini. Misal di sini ada COVID-19 Jawa Timur terbaru. Nah, ini adalah keyword-keyword yang digunakan orang ketika mereka searching mengenai COVID-19 untuk daerah Jawa Timur seperti itu. Kemudian untuk para YouTuber mungkin di sini, jika ada YouTuber, nah mungkin mereka tahu apa itu hashtag, baik itu di Instagram dan juga YouTube ya, sebenarnya ada juga. Nah, hashtag di sini dapat digunakan untuk menambah atau mungkin menambah kemungkinan orang itu menemukan post kita atau mungkin video kita pada platform YouTube dan juga Instagram. Nah, kita dapat menggunakan hashtag-hashtag seperti ini. Nah, ini khusus untuk COVID-19. Jadi, misal kita menulis COVID-19 frontline, kemudian di sini ada COVID-19 vaksin. Nah, jadi kita dapat menambahkan hashtag ini pada postingan kita, baik itu di YouTube ataupun Instagram.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk menjelaskan copywriting dan juga penambahan keyword tool IO tadi cukup sekian dari saya. Nah, nanti mungkin untuk teman-teman di sini bisa coba untuk baik itu subscribe maupun follow untuk Instagram yang kita gunakan di perusahaan kita, baik itu untuk Asperio dan juga Infinity Group. Nah, untuk Asperio di sini ada @asperio untuk YouTube-nya. Kemudian untuk Instagram di sini ada @asperio.id. Kemudian untuk YouTube Infinity ada Infinity Group Official. Kemudian untuk Instagram di sini ada infinitygroup.official seperti itu.